Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang permasalahan fisika klasik yang berhubungan dengan gerak. Oke, kita baca dulu soalnya. Balok kayu bermasa M digantung pada seutas tali yang panjangnya 1 meter. Balok tersebut ditembak dengan sebutir peluru yang masanya 0,05 M. Setelah peluru menumbuk balok, peluru bersarang di dalam balok. Jika saat berayun, balok dapat naik setinggi Y sama dengan 80 cm, tentukan kecepatan peluru pada saat mengenai balok. Oke, jadi yang diketahui datanya adalah ada massa dari balok atau disebut MB itu sebesar M, terus ada panjang tali atau L itu sebesar 1 meter, terus ada massa peluru itu sebesar 0,05 dikali M, terus ada ketinggian yaitu Y atau sama dengan 80 cm atau kalau dalam meternya adalah 0,8 meter. Nah, yang ditanyanya adalah berapa kecepatan dari peluru yang mengenai balok. Oh, sebenarnya ini adalah kecepatan pelurunya. VP-nya berapa? Oke, kalau kita gambarkan gitu ya, kita analisa, penyelesaiannya itu menggunakan visualisasi. Jadi katanya ada sebuah balok gitu ya, balok dengan massa MB gitu ya, massa EM digantung pada seutas tali yang panjangnya sebesar L atau 1 meter. Nah, lalu ada sebuah peluru yang dimana peluru itu bermassa MP. Nah, dia melaju dengan kecepatan VP dan menumbuk dari balok ini. Nah, ketika balok ditumbuk gitu ya, oleh peluru, maka balok itu mulai bergerak dan berayun ke atas sampai ketinggiannya itu mencapai Y sama dengan 80 cm atau 0,8 meter. Nah, prinsip ini atau metode ini sebenarnya dikenal sebagai ballistic pendulum gitu ya. Jadi ballistic pendulum itu apa gitu ya? Jadi kalau dalam sebuah metode untuk mencari tahu kecepatan peluru, ini bisa kita gunakan metode ballistic pendulum. Nah, idenya seperti apa ballistic pendulum? Itu sebenarnya idenya mencampurkan atau menggabungkan dua prinsip kekekalan. Ada kekekalan momentum dan kekekalan energi. Jadi kalau misalkan kita pastikan ini A, B, C gitu ya. Jadi A ke B itu di peristiwa pertama itu A ke B, itu ketika peluru menumbuk balok itu menghasilkan sebuah peristiwa tumbukan tidak lenting gitu ya. Artinya kita bisa tuliskan persamaan kekekalan momentum yaitu P0 itu bakal sama dengan P final atau P akhir dengan peristiwa kekekalan momentum tidak lenting sempurna. Artinya kita bisa tuliskan di P0 itu cuma ada momentum dari peluru gitu ya. Jadi MP dikali VP. Kenapa tidak ada balok? Balok diam gitu ya. Nah, di akhir ini M-nya itu bersatu gitu ya, karena pelurunya itu bersarang, berarti MP ditambah MB dikali dengan V aksen gitu. Nah, ini merupakan sebuah persamaan dari kekekalan momentum. Nah, karena kita pengen mencari VP, berarti kita bisa tuliskan VP sama dengan MP ditambah MB dibagi dengan MP ini pindah ruas, MP dikali dengan V aksen gitu ya. Nah, inilah VP-nya. Ini kita sebut dengan persamaan yang pertama. Selanjutnya, di peristiwa dari B ke C, itu peristiwanya ketika balok berayun atau kita bisa tinjau dari kekekalan energi mekanik gitu ya. Sehingga energi mekanik itu di awal atau di B lah ya, MB itu bakal sama dengan energi mekanik juga di C. Nah, energi mekanik yang ada di B itu cuma ada energi kinetik gitu kan. Energi kinetik, tidak ada energi potensial. Kalau yang di C kebalikannya, jadi energi kinetik diubah menjadi energi potensial keseluruhannya. Nah, energi kinetik ini bisa dirumuskan 1/2 dikali M kali V kuadrat. Nah, M-nya ini adalah gabungan dari M peluru ditambah M balok dikali dengan V kuadrat. V-nya ini V aksen gitu ya, supaya sama. Dan energi potensial itu MGH, berarti M-nya juga sama, MP ditambah MB totalnya, dikali G dikali H. Nah, karena MP tambah MB-nya sama, kita bisa coret. Nah, kita coba kalikan kedua ruas dengan 2, berarti dapatnya V aksen kuadrat sama dengan 2GH. 2GH. Nah, V aksennya ini kita bisa dapatkan akar 2GH ketika kita coba akarkan kedua ruas. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, kalau misalkan kita substitusikan gitu ya, kita substitusikan antara persamaan kedua dengan persamaan satu gitu kan, kita akan mendapatkan persamaan VP itu menjadi MP tambah MB, MP tambah MB
dibagi dengan MP dikali dengan V aksennya itu kita ganti menjadi akar 2GH. Nah, inilah persamaan dari kecepatan peluru pada metode balistik pendulum. Nah, kalau kita substitusikan berarti MP-nya itu tadi 0,05 M, ditambah MB-nya itu M, dibagi dengan 0,05 M, dikali dengan akar 2GH. 2 kali G-nya 10, H-nya itu, atau di sini Y ya, 0,8. Nah, sehingga kalau kita kalikan, berarti ini dijumlahkan 0,05 M tambah M, berarti 1,05 M, dibagi dengan 0,05 M, dikali dengan, ini 2 kali 10, 20 kali 0,8 itu akar 16. Berarti kalau akar 16 itu kan 4 dikali ini, 1,05 bagi 0,05, M-nya bisa habis. Jadi kalau dijumlahkan akan mendapatkan nilai 84 meter per second. Nah, inilah kecepatan dari pelurunya. Sip, sehingga kita bisa gunakan rumusan FP ini untuk mencari kecepatan peluru. Oke, terima kasih.